Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila Apriliani, NPM 19 mata kuliah filsafat hukum kelas 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman yang saya dapatkan atau saya simpulkan dari hasil rangkuman kuliah umum yang bertemakan sejarah dan masa depan pendidikan hukum di Indonesia yang telah disampaikan oleh Mr. Adrian Bettner. Jadi, sejak tahun 70-an bahkan tahun 60-an telah ada berbagai upaya pembaruan struktur dan isi pendidikan hukum itu sendiri. Tetapi, hal itu belum mencerminkan keterkaitannya dengan sistem hukum. Bahkan cabang-cabang atau disiplin ilmu hukum yang diajarkan pun tidak menjamin keluaran sarjana hukum yang bisa berpikir dalam satu kebutuhan hukum sebagai sebuah sistem. Dengan struktur dan isi kurikulum yang terkotak-kotak seperti sistem penjurusan atau program studi yang ketat menyebabkan mahasiswa dan lulusan hanya berpikir dalam kotak-kotak tersebut. Tidak jarang mahasiswa atau sarjana hukum begitu bangga kalau berada dalam lingkungan program studi tertentu seperti program studi hukum internasional atau hukum bisnis, dan tidak ada perasaan kurang karena tidak menguasai bidang hukum lain seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, atau hukum tata negara. Meskipun cabang-cabang atau disiplin ilmu hukum yang disebut terakhir merupakan hal yang wajib, tetapi tetap menganggap hal tersebut sebagai sesuatu kurang penting dibandingkan dengan program studi utamanya. Betapapun mendalamnya studi-studi dalam kotak-kotak tersebut akan tetapi menyebabkan para lulusan tetap tidak siap pakai karena hukum sebagai suatu yang nyata atau law in action bersifat lintas disiplin, tidak berkotak-kotak. Selama hal tersebut tidak dibenahi secara komprehensif dengan meletakkan sistem hukum sebagai dasar pendekatan pendidikan hukum dan menempatkan hukum sebagai komponen sistem hukum, sama itu pula akan selalu ada keluhan mengenai kemampuan sarjana hukum untuk secara bermutu turut serta dalam pembangunan, termasuk dalam penegakan hukum yang berkualitas. Untuk menambal kekurangan tersebut, berkembanglah upaya tambahan baik secara institusional seperti pendidikan lanjutan, latihan prajabatan, atau usaha-usaha tidak resmi lainnya. Karena itu betapa penting menjadikan kotak-kotak program studi dan membangun isi kurikulum yang mencerminkan kebutuhan pendidikan hukum sebagai pendidikan sistem hukum, bukan pendidikan kaidah yang hanya belaka. Pendidikan hukum harus mengedepankan latihan untuk siap berpikir, bukan sekadar siap pakai. Dalam kerangka kurikulum yang ada, kebutuhan itu diharapkan dicapai melalui filsafat hukum atau teori hukum, tetapi dalam kenyataan tidak demikian. Penyebabnya isi pengajaran filsafat hukum atau teori hukum pada umumnya didekati dari perspektif sejarah perkembangan pemikiran atau suatu teori hukum yang dimulai dengan teori yang paling awal seperti teori hukum alam dan seterusnya. Perlu dipikirkan suatu pendekatan lintas sejarah pemikiran yang bersifat tematis seperti tema masyarakat dan hukum yang meliputi subtema hukum dan kesadaran hukum dan pembangunan hukum dalam perspektif perubahan sosial dan lain-lain. Tema lain seperti tujuan hukum yang fungsi hukum mencakup bahasan hukum seperti tujuan hukum sebagai instrumen dan lain-lain. Selain lebih konkret, pendekatan teoritis ini akan melebihi mahasiswa bisa berpikir lintas teori atau pemikiran yang berkotak-kotak untuk menuju cara berpikir yang komprehensif dan integral. Dalam pendidikan integral ini dapat pula ditunjang dengan mengembangkan sistem hukum sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri, termasuk kajian mengenai pendidikan hukum. Latihan berpikir komprehensif rasional tidaklah identik dengan penyajian sebanyak-banyaknya aneka ragam tentang disiplin ilmu. Sebaran mata kuliah yang terlalu banyak dengan sistem pendidikan alam semester yang singkat
tanpa ditunjang oleh sistem penyajian dan fasilitas yang memadai menjadi salah satu faktor lemahnya sarjana hukum untuk menjalankan peran yang diharapkan baik dalam memenuhi tuntutan pembangunan maupun penegakan hukum. Jadi, kelemahan makin bertambah karena pengajaran etika hukum dalam profesi hukum tidak atau belum menjadi komponen utama dalam pendidikan hukum di Indonesia. Baik, usai sudah penjabaran atau rangkuman hasil kuliah umum yang bertemakan sejarah dan masa depan pendidikan hukum di Indonesia yang telah disampaikan oleh Mr. Adrian Bednar. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.